Sudah kerekam ya? Sudah ada tandanya di tempat kalian? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Ya. Kita mulai kuliah untuk kuliah Komdes 2 ini untuk pertemuan kedua ini. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Pak. Sehat terus, Don? Pagi, Pak. Semoga sehat semua ya. Aduh, sebentar. Saya lupa nyalakan kipas angin. Kalau enggak laptop saya mati ini. Nah. Suaranya berisik enggak? Enggak, Pak. Enggak. Ya. Baik teman-teman, kita pertemuan kedua ini kita membahas tentang warna. Jadi warna akan sangat apa ya? Sangat penting ketika kita mendesain. Ketika kita mendesain tampilan visual, ketika kita mendesain bentuk rancangan visual, itu tidak akan bisa terlepas dari yang namanya visual warna. Jadi seperti halnya tipografi kemarin, jadi penggunaan tipografi, penggunaan warna itu tidak bisa sembarang. Kalau sembarang nanti akan muncul persepsi lain, bisa jadi seperti itu. Atau pesan tidak tersampaikan dengan baik, itu juga bisa. Jadi kita pelajari warna itu sangat banyak manfaatnya, banyak fungsinya, tentu saja banyak yang harus dipertimbangkan ketika kita memilih warna. Nah, kalau kita ngomongin tentang fungsi, warna itu fungsinya macam-macam. Warna itu mempunyai fungsi sebagai identitas, itu bisa. Nanti akan saya bahas di bawah ya, di slide bawah. Nah, mungkin teman-teman bisa mencatat dulu. Nanti biar tidak mencatat itu, menurut saya cara efektif biar kita itu selalu ingat. Jadi kalau hanya mendengarkan itu bisa lupa. Tapi kalau kita sudah mengalami pengalaman menulis gitu, itu akan lebih mudah kita mengingatnya. Menulisnya atau nulis nggak usah nulis cepat aja, daripada kita cuma mendengar. Nah, warna itu mempunyai fungsi untuk identitas. Terus dia mempunyai sifat berat. Warna itu punya berat. Ya bukan berat terus fisik ditimbang gitu enggak. Cuman kalau kita melihat secara visual gitu, kita akan bisa, persepsi kita itu bisa bilang bahwa benda itu berat dan ringan. Itu tergantung warna yang digunakan oleh benda tersebut. Kim, berat dan ringan itu bukan masalah di timbangan secara fisik, tapi ini masalah rasa, masalah perasaan. Terus kira-kira ada yang punya ide tidak? Dari dua ini ada yang mau bisa menambahnya? Atau sembarang lah? Sembarang kan kita diskusi salah bener urusan, tidak urusan salah bener luwehan. Ada yang punya ide nggak? Ayo. Fungsi warna, Pak. Selain Untuk memperindah, Pak. Mempercantik. Mempercantik atau memperindah. Ya, aduh aku rasa nambah ini gini. Ini PDF ya. Ya, terus memperindah, mempercantik lalu. Tapi sebenarnya memperindah, mempercantik itu lebih harus
lebih bisa dispesifikkan lagi loh. Kenapa bisa memperindah? Kenapa bisa mempercantik? Memperjelas. Memperjelas apa? Memperjelas, benar memperjelas, tapi memperjelas yang seperti apa? Memperjelas situasi atau suasana. Mas Dewi, saya ngerti ya, memperjelas itu apa? Spesifiknya tadi mempercantik. Memperjelas itu apa? Memperjelas yang bagaimana? Suasana yang bagaimana? Halo? Mungkin kayak semisal di lautan gitu, Pak. Mungkin warnanya butuh biru atau apa gitu. Biru kan menandakan kayak air gitu kan, Pak. Lebih ke identik ke air gitu mungkin. Nah, misalnya kalau di apa tuh kalau di kampung-kampung mungkin ke arah kehijauan mungkin gitu karena banyak pepohonan. Memperjelas kondisi seperti itu mungkin, Pak. Memperjelas kondisi hijau kampung, laut biru. Itu dalam konteks aplikasinya apa? Maksudnya Pak, warna itu dipakai untuk apa? Untuk memperjelas itu. Membuat apa misalnya? Membuat warna itu digunakan, diaplikasikan ke dalam misalnya papan nama atau apa? Untuk yang dimaksud kamu itu. Sebagai identitas, Pak. Ya? Sebagai identitas. Identitas kayak yang nomor 2 tadi. Memperjelas biar menarik gitu loh, Pak. Tapi maksudnya menariknya itu terus kamu akan mengaplikasikan itu di tembok warga atau di poster atau di apa? Misalnya Wela, memperjelas kondisi tadi itu misalnya apa? Misalnya aplikasi warna untuk apa? Misalnya aplikasi warna untuk mobil pemadam kebakaran, Mbak. Mobil pemadam kebakaran gimana? Kan merah itu. Merah itu apa ya? Seperti warna api mungkin, Pak. Lalu memperjelas kalau pemadam kebakaran itu api gitu. Sebagai sebuah simbol, Pak. Bukan yang simbol api gitu. Yang pemadam kebakaran tadi. Ciri khasnya, ciri khas. Ciri khas. Ya mungkin gini. Kalau menurut saya mobil kebakaran itu warna merah terus karena dia api itu hanya secara kebetulan saja. Menurut saya nih. Tapi secara fungsi warna merah itu bukan terus menandakan api gitu. Mungkin bisa menandakan api juga sih. Tapi ada yang lebih titik beratnya itu bukan di situ. Kalau untuk konteks pemadam kebakaran loh ya. Nanti akan kita bahas. Dicatat dulu ya. Jadi mobil kebakaran itu berwarna merah. Titik beratnya bukan di masalah karena api terus warnanya merah. Ada yang lebih penting dari itu. Nanti akan kita bahas. Lalu apalagi? Sebagai isyarat, Pak. Isyarat. Yang isyarat gimana isyarat? Kalau semisalnya itu kayak dalam perang-perang gitu, Pak, mungkin. Mereka kalau udah menyerah kan
bingung mau ngasih tanda apa, nggak mungkin kalau maju pasti ditembak. Sebagai gantinya mereka mengibarkan bendera putih sebagai untuk menyerah gitu, Pak. Bendera putih. Oh iya. Isyarat ya, tanda ya. Warna sebagai tanda. Putih itu menyerah. Tapi kalau putih bendera di kota Jogja mungkin lelayu gitu toh. Ya. Ya. Oke. Terus apa lagi? Pembeda objek lain. Ya, pembeda objek lain. Penjelasannya bagaimana? Biar beda gitu, Pak. Nah iya, pembeda objek lain. Masih contoh kasusnya. Nah, contoh kasusnya. Contoh. Bang Jo, warnanya merah, kuning, hijau gitu, Pak. Kan beda gitu, Pak. Ya, Buat iya sih. Tapi konteksnya bukan terus itu pembeda gitu, bukan. Kalau yang Bang Jo itu. Kalau kamu ngomong Bang Jo pembeda, kalau konteksnya ngomong pembeda terus Bang Jo itu bukan masalah pembeda itu. Itu kesepakatan internasional kalau itu memang tanda yang disepakati. Bukan konteksnya bukan pembeda, tapi memang tanda yang disepakati. Indonesia, semua negara menyepakati itu. Apa misalnya pembeda? Saya tak sambil browsing ya. Saya punya ide untuk itu. Warna sebagai mewakili emosi gimana, Pak? Ekspresi emosi. Kita selesaikan yang pembeda itu dulu. Oh, yang tadi. Nyerah. Kok nyerah. Siapa tahu masih ada ide ya dari siapa tadi? Duh, saya nggak tahu ya. Yang ngomong siapa ini? Di sini nggak. Di apa? Di present saya, di slide saya itu yang muncul presensinya terus atau gimana? PDF, Pak. PDF. Oh iya. Ya. Ayo ada lagi nggak? Pembeda tadi lo pembeda itu namanya. Itu bisa pembeda ini. Banget itu. Bisa banget. Tapi pembeda yang seperti apa? Ayo. Mungkin kayak tim sepak bola itu, Pak, pembeda. Nah, itu bisa. Itu bisa itu tim sepak bola. Atau wasit. Wasit itu harus seperti itu. Terus tim sepak bola mungkin ya, saya juga nggak tahu bal-balan sih, nggak tahu sepak bola. Mungkin ketika mau ada pertandingan, satu tim kan punya warna baju seragam yang nggak cuma satu macam tuh kalau tim sepak bola itu.
Nah mungkin kalau mau pertandingan ini lawan ini mungkin mereka kesepakatan ya. Warnanya jangan sampai sama di lapangan gitu nggak tahu. Kalau yang di sepak bola antar kampung sampai ke Piala Dunia itu kayak gitu nggak tahu. Ono kesepakatan kamu ngeluarin warna apa, musuhnya harus warna apa gitu. Masuk, Biasanya Kayaknya sih gitu Pak. ayo, iya. biasanya ada baju itu, Pak. Baju untuk kandang rumah sama main di luar itu, Iya, di dia luar punya. rumah. Tapi kan juga ada kesepakatan dengan musuh lawannya tuh. Harus beda tuh. Betul. Ketika mau digunakan. Nah, itu pembeda. Terus ada lagi? Sudah? Pembeda kayak kaos anak sekolahan gitu, Pak. Beda. Ya, misalnya SD, SMP, SMA kan bajunya beda-beda warna seragamnya. Ya, itu bisa untuk membedakan juga. Bisa menjadi warna sebagai identitas, juga bisa warna sebagai pembeda. Jadi, kalau warna biru tua itu warna SMP, biar dia beda dengan warna anak SMA. Itu juga bisa. Nah, baik. Sekarang kita lanjut ya. Saya scroll ke bawah. Ini nanti untuk fungsi warna dan kegunaan warna tadi kita skip dulu. Kita skip dulu. Kita tahan dan sekarang kita masuk ke ini. Ini pembentukan warna. Ini nggak usah begitu anu juga. Cuman saya menyampaikan saja tapi nggak begitu ini. Nah, untuk pembentukan warna ini teman-teman udah tahu toh kalau misalnya kalender majalah, cover majalah, kalender itu warnanya ada berapa? Tunjukkannya sebentar. Kalender. Keluar nggak gambar kalender saya? Keluar, Pak. Keluar, Pak. Keluar. Nah, misalnya ini kalender asli ya, misalnya ya. Ini kalender asli. Ini ada berapa warna ini? Ada berapa warna? Ini pertanyaan saya berhubungan dengan pembentukan warna. Nggak berhubungan dengan pembentukan warna. Intermezzo dulu aja. Ada berapa warna teman-teman? 10, 15, 10 kayaknya ada. 10. jutaan ya. Banyak itu, Pak. Jadi sekarang di sini sama di sampingnya di kita warnanya udah beda. Di punggungnya buaya ini sama punggungnya buaya sedikit geser dikit udah berbeda. Ini warnanya 4, teman-teman. Mesti ada yang tahu nih kenapa ini warnanya 4. Ayo. Ini warnanya juga 4. Ini orang-orang ini warnanya 4 semua ini. Mesti ada yang tahu kenapa 4. Warna dasar mungkin. Warna dasar. Betul. Kalau sekarang kita buktikan ini ya. Pinter. Kalau kita punya printer itu kan cuma 4 ini kan. Nih. Cuma ada 4 tuh. Cyan, magenta, yellow, oke.
Nah, ini dicampur-campur, bukan dicampur sih. Sebenarnya bukan dicampur, tapi titik-titiknya itu dirapatkan itu loh. Jadi misalnya nih, merah dan kuning itu, titik-titik merah dan titik-titik kuning itu dirapatkan, semakin rapat itu, kalau dari, kan kecil banget tuh, mikro itu kecil banget titiknya itu. Nah, tapi kalau dari jauh kan jadi warna oranye. Jadi warnanya itu nggak dicampur dalam sistem printer, dalam sistem mesin cetak, mesin-mesin ini. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4. Jadi kertas itu masih kosong, dari sana kosong, dimasukkan, keluar udah full color. Nah, ini kan di sini CMYK ini. Pertama warna cyan dulu dicetak, terus warna magenta, terus warna kuning, terus terakhir warna K atau warna hitam. Keluar dia sudah full color. Tapi ada juga yang banyak, ada juga yang warnanya lebih, misalnya 6. Misalnya ada mesin cetak itu yang ininya 6. Nah, ini ada 5. Nah, biasanya 5 itu ada 1 penambahan warna. Cuman warna misalnya warna khusus gitu, spot color misalnya. Warna yang tidak bisa muncul ketika istilahnya pencampuran warna itulah. Misalnya warna apa ya? Warna pink yang fluorescent itu, yang warna kayak stabilo itu. Itu kan dari pembentukan CMYK dia nggak bisa. Maka dia harus ada role-nya khusus ini untuk warna tersebut. Atau penambahan blue light itu istilahnya ditambahin. Nah gitu. Tapi dasarnya adalah CMYK. Dasarnya adalah CMYK. Nah, semua kalender tadi, kalender itu adalah warnanya 4. Nah, ini 4 ini, semuanya 4. Terdiri dari cyan, magenta, yellow, K. Nah, ini. Cyan, magenta, yellow. Terus ada hitam. Nah, ini bukan biru ya, teman-teman. Ini bukan pink ya. Kalau dalam warna-warna dasar itu dia nyebutnya CMYK ini bukan biru, ini cyan, ini magenta, ini yellow. Itu ada ketika kita buka Corel Draw itu loh. Di Corel Draw ini kan ada ini. Sebentar. Saya buka Corel Draw-nya dulu. Nah, ini kan ada ini. Ada cyan, ini ada cyan, ada magenta, ini magenta, itu kan keluar magenta, yellow, K. Nah, ini kan bisa diedit kalau kita ngeklik ini. Nah, di sini ada ini, warna ini kan ada CMYK-nya. Cyannya 0, magentanya 100, yellow-nya 0, K-nya 0. Jadi ini murni magenta 100%. Kalau kita rubah, nah di sini kan bisa dirubah. Misalnya kita geser nih ya, yang di sini. Nah, dia ikut geser juga cyan, magenta, yellow-nya itu. Nah, ketika di sini, warna ini, atau warna ini tuh berarti cyannya itu 42%, magentanya 49%. Dia tidak ada kuning sama sekali, dia tidak ada K-nya sama sekali. Jadi ini, warna ungu ini pembentukannya dari
sian dan magenta dengan persenan yang sedemikian rupa ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, warna dasar tadi yang tadi siapa yang ngomong? Si Lukas atau Samuel tadi yang bilang warna dasar. Nah, ini disebutnya ini subtraktif. Ini cyan, magenta, yellow, dan K harusnya. Pembentukan berasal dari pigmen. Tapi ini beda dengan warna aditif. Aditif itu warna yang kalau red, green, blue itu digunakan untuk ini TV, televisi, terus layar komputer, layar HP. Nah, itu mereka pembentukannya dengan red, green, blue. Ada 3 warna yang ketika dijadikan satu, dia akan membentuk warna tertentu misalnya. Tapi kalau untuk kebutuhan cetak, itu pakai yang ini, pakai yang subtraktif. Gitu ya. Nah, kalau aditif bukan cyan, magenta, yellow, tapi merah, hijau, dan biru. Nah, itu untuk intermezzo aja, biar tahu. Jadi kalau di layar monitor laptop kita itu, dia pembentukan warnanya dari warna ini, merah, hijau, dan biru. Oke, lanjut ya. Nah, ini pencampuran warna cahaya, red, green, blue tadi. Nah, warna cahaya itu yang untuk TV dan lain sebagainya tadi. Kalau ini pencampuran warna bahan, ini yang untuk cetak. Lalu di sini. Nah, ini warna apa? Diagram warna pencampuran misalnya, ya kita udah tahu lah. Merah, biru, kuning. Kuning dicampur merah jadi jingga. Jingga dicampur kuning jadi kuning kejinggaan. Begitu juga dengan kuning dicampur biru jadi hijau. Hijau dicampur biru jadi biru kehijauan. Dan seterusnya. Nah, banyak orang menyebut gini. Ada yang menyebut salah gini misalnya. Warnanya itu mau dibikin serasi yang kontras gitu loh. Ada yang aneh nggak dengan kalimat itu? Warnanya dibikin serasi, dibikin yang kontras gitu loh. Ada yang aneh nggak? Halo? Serasi sama kontras, Pak. Ya, serasi yang kontras kan berlawanan toh. Tapi banyak orang yang menganggap saya di kampung aja masih kayak gitu. Kalau pas apalagi pas 17-an tuh. Wah, nanti kan ya. Apa namanya? Gapurannya dibikin warnanya kontras gitu. Nah, kira mau dibikin hijau sama merah itu loh, kontras gitu. Sampai aplikasinya kok catnya kok krem sama putih, krem sama coklat. Nah, ini bukan kontras, ini serasi nih. Oh, ternyata penyebutan mereka itu salah. Mereka dipikir kontras itu adalah warna yang mendekati. Padahal kontras itu adalah warna yang berjauhan. Sesuatu yang berjauhan itu adalah kontras. Nah, kalau dalam warna itu, kontras yang paling jauh dalam lingkaran warna ini disebut dengan kontras komplementer. Kontras yang sangat jauh. Misalnya kuning dan ungu. Merah kejinggaan dan biru kehijauan. Biru dengan jingga. Merah dengan hijau. Dan seterusnya. Nah, kontras komplementer ini hati-hati teman-teman. Kalau Anda menggunakan ini sebagai untuk aplikasi desain dan itu berdekatan, itu bisa bikin kita pusing. Misalnya gini, saya akan membuat membuat warna seperti ini. Nanti coba teman-teman di rumah ya, kalau punya cat gitu ya.
Kalau punya cat, siapkan kertas. Gitu. Sudah semua. Siapkan kertas. Lalu di sini kasih merah. Tadi kontras komplementer itu kan ini teman-teman. Kontras komplementer. Nah, kontras komplementer nih, merah sama hijau misalnya. Nah, di sini ada merah, di sini ada hijau. Hijau gini. Nah, ini, gue coba teman-teman bikin kayak gini, warna kayak gini. Terus kertasnya itu kamu pegang, lalu kamu goyang-goyang. Yang terjadi apa? Pernah nggak? Kalau dulu bilang, wih sulapan. Yang terjadi tahu nggak? Masa belum pernah mainan kayak gini? Belum, Pak. Yang terjadi itu, misalnya ini ya. Ini yang terjadi si biru itu kayak kadang lepas loh. Kayak kita goyang-goyang gini, seakan-akan hijau ini akan lepas dari merah itu. Misalnya ini kertas ya. Terus ini ada lingkarannya. Kamu goyang-goyang ini dia kayak lepas-lepas gini. Nah, kayak lepas gini loh. Ya, gini. Kayak lepas-lepas gini. Gini, digoyang-goyang kertasnya dia kayak lepas gini. Coba nanti kalau misalnya ada kertas apa, kertas merah, potong terus nanti ada kertas hijau, tempelkan di tengahnya terus kamu goyang-goyang. Nah, kayak lepas. Nah, itu karena dia kontras komplementer. Tapi kalau ini misalnya dikasih jingga, yang nggak lepas, nggak akan bisa lepas. Tapi kalau yang kontras komplementer yang paling jauh ini, dia akan lepas. Nah, hati-hati penggunaan warna ini. Perpaduan kedua warna kontras komplementer ini hati-hati karena akan membuat kita pusing. Gitu. Lalu selanjutnya, ini masih banyak loh. Warna itu banyak sekali. Selanjutnya, nah, warna pembentukan warna, penggunaan warna itu bisa sebagai identitas, bisa sebagai kalau warna merah dan warna putih di bendera itu apa konteksnya? Berani dan suci, Pak. Iya, merah berani dan suci. Cuman sebagai apa warna sebagai apa itu? Pertama, warna itu mempunyai arti. Jelas ya, warna itu mempunyai arti. Dalam konteks ini, merah itu berarti berani, putih itu berarti suci. Akan terasa arti kedua warna ini ketika dulu dalam masa penjajahan. Mungkin kalau sekarang banyak orang Indonesia yang tidak peduli itu. Tapi kalau zaman dulu, misalnya kalau dulu mbah-mbah, kalau tirakatan malam 17-an itu loh. Dulu waktu saya masih SMP itu kan masih banyak pelaku sejarah di kampung. Mereka cerita dulu perang bagaimana. Nah, mereka itu ketika melihat warna bendera itu, mereka itu kayak semangatnya berkobar-kobar. Jadi merah berani dan putih suci itu bagi mereka itu tidak hanya sekedar arti, tapi itu adalah sebagai spirit buat mereka. Mereka itu kalau cerita ketika saya sedang duduk pun ketika melihat bendera merah putih, mereka itu kayak hormat sekali. Kalau sekarang kan kita nggak peduli, karena kita tidak mengalami masa penjajahan. Kalau mereka kan, wah, fanatik banget itu sama merah dan putih. Warna merah dan putih
di sisi lain dia sebagai arti, mempunyai arti, tapi bagi para pejuang dulu itu adalah sebuah spirit, sebuah semangat. Nah, warna juga punya arti yang lain lagi. Ini meskipun dia sebagai identitas sebuah perusahaan, identitas sebuah restoran, tapi warna merah ini juga difungsikan sebagai alat untuk menggugah selera makan. Pedas itu menggugah selera makan. Makanya banyak restoran-restoran yang menggunakan warna merah biar orang ini tergugah untuk makan. Gitu ya. Jadi merah itu memang ada penelitian itu yang mengatakan bahwa merah itu menggugah selera makan ketimbang warna biru, ketimbang warna hijau. Orang akan jadi lebih cepat lapar ketika melihat warna merah. Gitu. Tapi kalau untuk Wendy's ini bisa otomatis bonusnya adalah bisa dijadikan sebagai warna brandnya Wendy's. Lalu warna bisa dia mempunyai fungsi untuk menunjukkan berat sebuah benda. Ini ada motor Suzuki dan ada motor Yamaha. Sama-sama motor, sama-sama hitam. Tapi dia akan kelihatan berat warnanya si hitamnya Suzuki. Sama-sama hitam padanya. Pengaruhnya dia apa? Teman-teman ada yang kira-kira tahu? Kenapa sama-sama hitam tapi beratnya jadi kelihatan beda? Ada yang tahu nggak? Sama-sama hitam loh. Jadi ini tolong diabaikan yang warna merah dulu ini ya. Ada warna-warna merah ini abaikan. Anggap aja ini hitam semua. Seperti Suzuki ini hitam semua. Ada yang tahu nggak? Atau ada yang bisa mengira-ngira nggak? Ya, gini aja deh. Ini bisa jadi lebih berat. Pertama, hitamnya itu Dove. Dove itu akan menjadi kita menjadi lebih berat, lebih terasa lebih kokoh. Warna Dove. Dan yang kedua adalah bentuknya ini yang aerodinamis. Lekuk-lekuannya ini, dia akan menjadikan ditambahi dengan warna hitam, dia akan menjadi kelihatan lebih berat. Bentuk-bentuk seperti ini kan apa? Padat gitu aninya. Seperti kelihatan padat dan setiap rongga ini kesannya itu tidak ada yang lowong. Semua ini ada isinya kesannya. Beda dengan ini. Dia glossy, yang kedua bentuknya banyak melompong-melompongnya itu. Ya dia kelihatan jadi lebih ringan. Gitu teman-teman. Itu untuk berat. Ada lagi warna yang difungsikan biar kelihatan berat. Mungkin teman-teman nanti bisa mencari yang lain. Nah, kalau di sini, ini kuning ini juga berat loh. Kuning ini juga berat. Saya ini ya, apa? Kamera saya matikan, soalnya kalau enggak ini panas sekali laptopnya. Saya bisa matikan. Saya matikan. Nah, warna ini, kuning ini juga berat. Kuning itu berat, meskipun kayaknya kelihatan ini ya. Warna kuning itu warna yang soft gitu, tapi ini sebenarnya berat. Nah, pulpen saya mana? Saya nyari pulpen. Nah, tapi untuk konteksnya si
alat berat ini bego. Ini kira-kira kuning itu difungsikan untuk apa? Ada yang tahu nggak? Kenapa bego ini warnanya kuning? Mosok ra iso ngira-ngira. Kenapa warnanya Supaya kuning? terlihat, Pak. Kenapa? Supaya terlihat. Oh, nggak denger ya? Kenapa? Supaya terlihat. Ya, biar terlihat. Biar ketika di proyek itu, dia akan menjadi point of interest. Karena ini alat berat, alat yang berbahaya. Warna kuning itu digunakan konvensi internasional itu sebagai warna yang sebagai tanda hati-hati, minta perhatian lebih, gitu. Misalnya rambu-rambu lalu lintas itu kan apa ada warna kuning di jalan itu kan minta perhatian lebih, biar lebih kelihatan. Nah, pernah nggak melihat begu yang warna ungu? Pernah nggak? Belum, Pak. Tapi warna Ada. orange ada, Pak. Orange masih ini ya, masih sama. Dia minta perhatian lebih, masih dekat dengan kuning. Tapi ada begu yang warnanya ungu itu loh. Saya itu kadang dulu pernah saya ngelihat itu, saya sempat berhenti. Waktu itu saya masih pacaran sama istri saya. Istri saya kan juga orang seni rupa, orang desain. Kita sampai membahas kenapa ya warnanya ungu ya. Kita berhenti di jalan itu melihat begunya. Padahal begu itu kan untuk minta perhatian lebih biar orang lihat. Tapi kenapa ya warna ungu? Sampai sekarang kita belum tahu jawabannya. Itu kan berbahaya, menurut saya itu berbahaya ketika dia berwarna ungu itu berbahaya. Orang bisa bisa terlena itu loh. Tapi kalau ada warna kuning, orang isi udah identik dengan alat-alat yang memang alat-alat yang berbahaya. Nah itu sampai sekarang saya belum tahu jawabannya. Ada yang warna ungu itu ada. Tapi begunya itu begu kecil itu loh teman-teman. Bukan yang besar gitu. Yang besar pernah juga nih. Nah itu. Jadi warna kuning, warna sebagai difungsikan untuk menjadi point of interest. Nah ini. Kita kembali lagi ke warna itu berat. Punya fungsi yang berat. Ini juga punya fungsi yang berat. Misalnya ada merah dan ada kuning. Terus merahnya segini, ada tulisan segini, diimbangi dengan kuning, tambahi warna. Warna merah ini sangat berat. Ini berat. Mungkin lebih berat daripada kuning. Misalnya ini berat, dikasih kuning sedikit. Sedangkan yang di sini kuning semua, untuk mengimbangi si bagian kanan ini, maka ditambahi warna merah dengan persentase segini. Jadi imbang. Ini juga, di sini ada warna merah yang banyak item, diimbangi dengan tulisan warna hitam ini. Ini juga, ini mungkin kalau saya menjelaskan dengan kata-kata, tapi Anda menerima itu hanya dengan harafiah, tidak kamu rasakan, ini nggak akan ketemu. Kenapa tuh? Kenapa tuh Pak Baskoro bisa ngomong itu berat? Kalau kamu merasakan, kamu akan bisa menyadari bahwa ini berat. Ada berat di situ. Ya kayak tadi motor tadi. Motor tadi, mosok warna punya berat.
Tapi coba kamu rasakan, kamu lihat, oh iya, rasanya kayak mantap gitu, berat. Coba bayangkan Suzuki-nya tadi warnanya pink, jadi kelihatan lebih ringan. Meskipun berat, tapi kelihatan lebih ringan karena warnanya pink. Atau warnanya putih, lebih ringan. Oh, ini enggak, ini lebih ke berat sebagai ini berat dalam konteks layout kali ini, bukan berat sebagai bukan berat dalam konteks warna. Ini layoutnya. Warna juga bisa sih. Ini akan menjadi imbang. Ini akan menjadi tidak imbang ketika tanah permukaan yang di sini itu lurus, terus di sini lurus. Ini tidak akan imbang. Tapi si desainer ini sangat jeli. Bagaimana dia membuat imbang, yaitu kayak ditumpahkan itu. Kayak ketika kamu menumpahkan air itu dari gelas atau dari apa itu, ditumpahkan. Jadi ada yang jatuh di sini. Jadi dia jadi kiri itu bisa mengimbangi yang kanan. Kanan itu kan ada hitam banyak di sini. Hitam besar, ada tulisan, ada ini berat. Nah, sama dia dimiringkan, terus ada tumpahan-tumpahan ini, orang-orang ini. Dia jadi berat sebelah kiri. Apalagi ditambahi percikan darah di sini. Ini akan menjadi lebih berat. Hasilnya kanan kiri ini menjadi. Nah, kalau ini miring, itu kan sebenarnya konteksnya layout. Gitu. Nah, ini warna sebagai identitas tadi. Warna sebagai identitas. Coca-Cola identitasnya merah. Semua produk Coca-Cola, semua kendaraan Coca-Cola mungkin di dalam pabriknya, di dalam kantornya sana itu mesti warna merah. Baju yang dia pakai warna merah. Pegawai Coca-Cola tidak mungkin menggunakan warna biru. Karena itu warnanya Pepsi. Pegawai Coca-Cola tidak mungkin menggunakan baju yang dominan warna hijau. Karena itu warna kompetitornya, misalnya 7-Eleven. Nah, mereka mesti warna merah. Gitu ya. Terus Tokopedia juga semua serba hijau. Kalau ada merah di sini, wah itu Bukalapak. Nah, seperti itulah. Ini warna sebagai identitas brand. Warna sebagai identitas perusahaan. Nah, ini ada lagi. Warna digunakan sebagai kamuflase. Itu bisa lagi. Kalau di hutan, tentara menggunakan warna hijau. Tapi kalau pas di salju, bajunya itu kan warna putih. Kalau di gurun, baju tentara itu warnanya coklat. Nah, itu biar nggak kelihatan. Nah, ini warna berfungsi sebagai alat kamuflase. Jadi fungsinya banyak ya teman-teman ya warna. Nah, ini warna, kalau ini warna sebagai apa? Kira-kira. Ada yang tahu nggak? Fungsi. Warna sebagai apa? Hah? Warna sebagai apa? Fungsinya sebagai apa? Warna digunakan. Yang emergensi itu Pak. Apa? Yang emergensi. Ya, Nah, iya. Mudah lihat. Apa? Kan merah. Mudah dilihat. Dengan stop itu ya. Hmm. Kalau
apa Bang Ju. Oh, itu bisa. Tapi kalau ini, hahaha, terus ada ini, tombol ini, apa? Sebagai apa? Ada high-nya itu Pak, merah ya. Oh, lah ya. Itu Nah, itu apa ya? sebagai apa? Warna di sini digunakan sebagai apa? Garis tebal itu Pak. Hmm? Yang ditekankan gitu. Ya, yang ditekankan, benar. Jadi warna di sini sebagai point of interest. Di antara warna-warna yang ini, ada warna yang berbeda sendiri. Ini juga, kuning itu kan, kalau tadi saya bilang minta perhatian lebih, dan di sini ada warna merah, ini menjadi point of interest. Jadi ketika emergency ini akan kelihatan. Ini juga, di antara warna hitam di sini, kotak di sini, warna hitam semua, di sini ada nyempil warna merah satu. Nah, ini menjadi perhatian lebih. Nah, di sini warna digunakan sebagai point of interest. Iya. Jadi fungsi warna tadi banyak ya. Dicatat nggak teman-teman? Takut lupa ya. Dan ini penting sekali loh kalau teman-teman membuat mesin atau membuat desain poster besok, ini sangat penting. Nah, di sini ini slide terakhir teman-teman. Ada yang ini menurutmu menarik nggak ini? Menarik, Pak. Semua setuju menarik? Ya Pak, menarik. Hah? Iya, Pak, menarik. Ya, menarik. Menarik ya. Menarik, Pak. Kalau dari sisi ilustrasi, ini menarik teman-teman. Ini dulu waktu saya foto itu ketika saya pulang dari Jakarta pas apa ya, saya rombongan dosen itu waktu itu di Bandara Soekarno-Hatta. Ketika saya melihat ilustrasinya itu, wah, api. Tapi ini menjadi tidak menarik. Menurut saya ini menjadi tidak menarik. Kenapa ini menjadi tidak menarik? Menurut saya jadi tidak menarik. Kira-kira kenapa? Kamu bisa membaca pikiranku enggak? Alat pemadam kebakaran itu kan, alat pemadam kebakaran itu kan alat yang harus ketika ada sesuatu yang mendadak terbakar, itu kan harus alat itu kan harus segera bisa ditemukan, teman-teman. Letaknya itu harus segera ditemukan. Nah, ketika ada ilustrasi yang beraneka macam kayak ini kan jadi kamuflase. Misalnya nih, di sini ada alat pemadam kebakaran, terus ada gambarnya ini. Ini nggak kelihatan loh. Alat pemadam kebakaran ini jadi tenggelam gitu. Ini juga. Ini maksudnya mungkin si apa ya, yang membuat ini pengen, yang nyuruh orang gambar ini pengen dia biar kelihatan nyeni atau apa. Tapi ini fatal, sangat fatal akibatnya. Di sini juga ada. Di sini itu ada, ini kotak ini lemari yang ditempel itu isinya itu mungkin ya, ini semacam tombol-tombol emergency itu. Nah itu malah dibikin gambar kayak gini. Nah ini kalau ada apa-apa orang nggak tahu kalau ini lemari yang sangat penting. Ini pun juga alat pemadam kebakaran ini jadi nggak kelihatan. Orang kalau mau nyemprot nyari alat pemadam kebakaran bisa dilewati orang ini karena dia kamuflase.
warnanya pun seragam. Ini merah, dan ini merah, abu-abu, hitam, seragam. Nah, beda dengan ini. Ini sangat fokus dan di sini ada tanda panahnya. Nah, pada alat pemadam kebakaran, penempatan alat pemadam kebakaran itu dia punya peraturan. Dia harus ditempatkan dalam ruangan atau tembok yang polos. Kalau nggak salah ini jaraknya, aturannya ini 2 meter apa ya? 2 meter kanan, kiri, atas, bawah itu harus polos. Tujuannya agar dia bisa kelihatan kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Gitu teman-teman. Jadi dalam sebuah desain itu tidak hanya sekedar kita pengen nyeleneh, kita pengen nyeni, kita pengen kelihatan indah. Tapi secara fungsi juga harus diperhatikan, jangan sampai keindahan, kenyenian tadi, keunikan tadi malah menjadikan fungsi utama warna itu hilang. Jadi hati-hati. Ojo ketika kita mendesain jangan hanya asal nyeni, asal unik dan asal menarik, tapi diperhatikan fungsinya juga. Gitu teman-teman. Baik. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Terkait dengan warna ini. Halo? Belum, Ya, Pak. Pak, tadi apa pemadam kebakaran tadi gimana, Pak? Identiknya apa merah itu harus berhenti mobil lainnya. Apa? Kurang banter ya kamu? Kurang keras apa? Mobil kebakaran tadi loh, Pak. Oh iya ya. Oh iya. Mobil kebakaran itu gini loh teman-teman. Saya pernah membaca itu. Sumbernya saya lupa. Saya membaca. Jadi ada konvensi internasional itu, warna merah itu warna yang memang harus harus untuk ini konteksnya untuk untuk warna untuk contohnya gini aja lah. Apa namanya? Sirene itu lah. Sirene uli itu, lampu sirene. Itu kalau warna merah dia itu kendaraan yang harus didahulukan apapun itu. Bahkan rombongan presiden pun harus berhenti. Tidak bisa, dia harus diutamakan. Makanya ambulan sirene warna merah. Terus alat-alat pemadam kebakaran juga warna merah. Itu harus didahulukan. Kalau ada kebakaran, ada rombongan presiden itu nggak boleh, rombongan presiden memotong itu nggak boleh. Nah, dia harus didahulukan. Kalau warna kuning, dia sirene yang warna kuning itu warna kendaraan yang harus diberikan perhatian lebih. Dan biasanya alat-alat yang membawa sesuatu yang berbahaya. Misalnya gas, misalnya cairan berbahaya, misalnya membawa besi-besi yang buat tiang-tiang besi-besi atau tiang-tiang untuk bangunan pencakar langit, bangunan-bangunan gedung. Coba perhatikan, sirenenya berbeda. Kalau biru itu biasanya untuk tamu negara, untuk patroli seperti itu. Makanya polisi itu warnanya biru dan merah. Warnanya biru dan merah. Kalau dulu saya lihat film-film di Amerika itu,
kalau ada mobil patroli yang nyala itu warna biru, tapi begitu dia mengejar penjahat, yang nyala itu warnanya lampu warna merah, gitu ya. Nah, begitu juga dengan mobil pemadam kebakaran tadi. Mobil pemadam kebakaran itu ketika lewat dia harus diberikan jalan. Siapapun itu harus memberikan jalan. Makanya dia warna merah dan sirene juga warna merah. Jadi titik beratnya di situ, bukan di merah adalah api, itu bukan. Tapi karena dia harus diberikan perhatian lebih dan harus diprioritaskan gitulah. Kayak ambulan yang bawa orang sakit, orang meninggal itu diberikan prioritas. Gitu teman-teman. Coba ya nanti kalau di jalan perhatikan ya. Kalau misalnya ada Pertamina yang bawa gas itu, yang bawa bensin itu, dia sirenenya warnanya biru atau merah, itu salah. Harusnya warnanya kuning. Karena dia membawa benda-benda yang berbahaya. Itu. Ya, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Sekarang kita membuat kelompok ya. Kalau belum, kita membuat kelompok, kita Pak, saya mau tanya, Pak. Bentar, Pak. Yuk. Oh. Tadi bedanya kuning sama merah apa, Pak? Perbedaan fungsinya. Karena kan kalau kuning juga sama-sama harus diperhatikan. Kalau yang rambu-rambu kuning itu kan juga ada, Pak. Mesin. Oh, kalau rambu-rambu beda lagi. Kalau merah itu, rambu-rambu itu berarti kalau rambu-rambu ya. Kalau merah itu berarti larangan. Tapi kalau rambu-rambu itu warna kuning, dia berarti hati-hati atau minta perhatian lebih. Dalam arti gini, minta perhatian lebih. Misalnya jalan turun. Hati-hati 10 meter lagi jalan turun atau harus ada 10 meter lagi ada tanjakan, itu warnanya kuning. Atau hati-hati jalan mudah longsor, itu warnanya kuning. Tapi kalau dilarang berhenti, dilarang parkir, dilarang apa itu warnanya merah. Coba saya browsing ini ya. Sound system ya. Moga-moga saya benar. Sistem Indonesia lah. Indonesia. Wah ini. Oke. Sebentar. Oke, stop. Nah, setahu saya merah itu larangan nih, kayak gini, nggak bisa dibesarkan nih. Kayak merah itu larangan atau ini loh, apa namanya? Sesuatu keharusan, ini harus ditaati, harus ini loh. Nggak bisa ya. Dilarang berhenti. Kalau biru itu, kalau untuk rambu-rambu biru itu adalah informasi. Misalnya 100 meter lagi pom bensin, itu warnanya biru. 100 meter lagi restoran, itu warnanya biru. Terus tempat parkir, itu warnanya biru. Terus belok di sini, belok apa yang kalau di ring road dari arah timur kita mau balik, arah balik itu kan ada rambu gini, melengkung tanda panah itu juga warnanya biru. Gitu, teman-teman. Kalau berarti udah beda fungsi ya, Pak ya? Apa? Berarti udah beda fungsi antara
bisnis sama rambu-rambu tuh warna udah beda fungsi ya Pak ya? Bisnis. Iya, soalnya kan kalau bisnis itu kan kalau merah, kayak misalnya nih Pak, diskon di Matahari itu kan juga pakai warna merah. Oh, Nah, kalau diskon warna kuning kan nanti juga bakal kalah perhatiannya sama yang merah. bisa juga seperti itu. Jadi memang dalam konteks itu semua konteks yang berbeda, warna itu fungsinya juga akan berbeda. Kalau untuk rambu itu kan konvensi, kesepakatan setiap negara. Merah itu larangan dan keharusan, biru informasi, kuning itu perhatian, minta perhatian. Tapi kalau bisnis, wah beda lagi. Bisnis itu warna merah, kalau untuk yang tadi diskon tadi merah, ada bonus diskon tadi memang sebagai point of interest. Kalau Wendy's tadi sebagai identitas produk, identitas perusahaan, bisa juga dia untuk memunculkan gairah untuk makan dan lain sebagainya. Jadi warna itu tergantung konteksnya ini, konteks di mana warna itu ditempatkan, fungsi dan artinya akan berbeda-beda. Fungsi dan arti. Arti kan misalnya kayak tadi warna putih kalau dalam dunia peperangan dia berarti menyerah. Tapi kalau di kampung-kampung di Jogja warna putih itu artinya lelayu. Nah gitu. Kalau warna kuning di Solo beda lagi warna. Kalau lelayuan di Solo warnanya kuning, di Jakarta warnanya merah kan bendera kalau ada. Nah, beda-beda lagi. Oh iya Pak, saya mau tanya lagi Pak. Ya. Kenapa di bank itu kebanyakan pakai warna biru ya Pak ya? Di bank? Iya, simbol banknya itu kan kebanyakan biru Pak, kayak BRI, BRI, terus Simperdes itu kan kebanyakan biru tuh Pak. Kenapa dia pilihnya biru? Wah kalau itu kurang tahu saya. Saya belum pernah. Saya terus terang kalau untuk bank itu saya belum pernah membaca dia punya maksudnya apa. Kadang dia itu punya warna biru sebagai spirit. Sebentar ya. Sebentar. Kenapa? Oh nggih. Nggih. Diriku, nggih. Mungkin tak ngomongke lain nanti. Ada tetangga sebentar. Saya ini kuliahnya di teras ini. Di halaman. Oke. Nah, kalau perusahaan itu dia BRI itu punya warna biru, pasti dia punya maksud dan dia punya spirit. Misalnya gini. Saya punya brand. Saya itu punya brand. Tak carikan brand saya. Nomor antri. Sudah teman-teman. PPKM. Nggak ada. Sebentar, di mana ya? Sebentar. Oh, nggak ada di sini. Oh, nggak ada. Oh, sini aja. Sebentar. Saya browsing di. Nah, saya share screen dulu ya. Siapa? Saya dan istri punya usaha. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, mereknya itu ini. Brand saya ini. Logonya ini. Kenapa saya warna biru ini?
dan warna coklat tua ini. Nah, ini kita kan kalau dalam logo itu, dalam brand itu, setiap perusahaan punya maksud dan tujuan tertentu. Misalnya ya, yang saya tahu kan kalau ini usaha saya benar-benar tahu kalau ini memang ini usaha saya, jadi saya tahu. Saya pengen warna coklat ini karena saya pengen identik ini adalah tanah, sesuatu yang natural. Gitu. Nah, saya kan punya usaha jamu. Jamu itu dari tumbuh-tumbuhan. Semuanya banyak itu dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu dari tanah. Dari sumber saya punya spirit bahwa tanah adalah sumber penghidupan. Nah, saya menggunakan warna coklat ini. Selain warna coklat ini sebagai tanah dan sumber penghidupan, warna coklat ini juga identik dengan budaya Jawa. Gitu loh. Terutama budaya Jogja Jateng. Nah, saya menggunakan warna coklat ini. Terus kenapa warna kuning yang bukan kuning yellow 100%, tapi ada sedikit merah? Kuning apa ya ini? Nah, kuning ini saya itu pengen gini. Orang identik jamu itu pahit. Gitu. Hijau itu kan pahit. Tapi di sini saya pengen jamu itu sesuatu yang menyenangkan. Saya tidak bilang jamu itu tidak pahit. Tapi sesuatu jamu itu menyenangkan dan saya ingin menghilangkan kesan jamu itu pahit. Gitu. Tapi bukan berarti jamu saya terus manis kayak teh, kayak coklat itu enggak. Tapi saya cuma pengen menghilangkan kesan bahwa jamu itu pahit. Nah itu. Tapi memang jamu itu pahit, memang pahit sih. Tapi saya cuma pengen, karena selama saya jualan jamu, yang ditakuti orang minum jamu itu terutama untuk anak muda itu adalah pahit. Meskipun saya buka, ya saya promosi atau enggak ya, tapi meskipun konsumen-konsumen di tempat saya itu meskipun pahit, ternyata mereka juga mengkonsumsi lagi karena mereka merasakan manfaatnya gitu. Wah, aku mending pahit tapi tetap sehat. Mereka tetap repeat order. Nah, saya pengen gitulah. Saya pengen biar kelihatan lebih fun aja sih pakai warna kuning. Nah, gitu. Jadi meskipun ini juga menjadi perhatian lebih karena warna kuning. Nah, BRI, Bank Mandiri dan lain sebagainya itu dia punya spirit sendiri. Dia punya maksud sendiri. Coca-Cola itu juga punya sendiri. Cuman saya belum pernah membaca yang BRI itu belum pernah. Nah, ini produk-produk saya gini. Ini produk saya ini. Gitu. Oke, teman-teman. Ini tak tutui. Ini mbahku ini. Ini mbahku, ini buku, ini istriku. Ini 3 generasi jualan jamu semua ini. Terus ini istriku sama teman-temannya ini. Wah, seperti ini. Seperti ini. Teman-teman tahu Sherina Munaf ini enggak? Sherina itu. Bapaknya menteri apa itu? Nah, ini pas event mereka, event orang sama apa? Istrinya Eros juga. Nah, tapi ini pas kebetulan mereka pas kumpulan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tiap perusahaan itu punya spirit dan maksud tertentu, maksud sendiri-sendiri untuk menggunakan warna. Begitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak, nanti kita akan mengerjakan tugas. Ada pertanyaan? Pak, berarti warna itu mempengaruhi kesan terhadap satu brand ya Pak, berarti Pak? Oh, banget itu. Kesannya banget. Saya kira gini, ketika kita membuat gudeg, kamu punya
kamu dan pacarmu atau ibumu punya warung gudeg, tapi terus depan tokomu kamu kasih warna pink itu, nah ira masuk teman, aneh tuh. Orang itu Iya, Pak. melihat jadi warna mosok gudeg warna, gak enak, gitu, misalnya gitu. Sangat berpengaruh itu terhadap brand, terhadap produknya berpengaruh. Wah gudeg kok warna pink, jangan-jangan gudeg beneran nggak ini? Nah gitu loh. Tapi ada juga jamu yang dia menggunakan warna-warna pink, warna-warna hijau yang ngepop gitu ada juga. Tapi tujuannya dia adalah ternyata jamu ini produknya produk jamu ngepop itu loh. Jamu yang ditambahi rasa stroberi dan lain sebagainya. Nah itu memang fungsinya gitu. Jamu yang ngepop. Tapi kalau tempat saya kan jamunya memang benar-benar jamu yang tradisional. Yang bukan yang tambah stroberi dan lain sebagainya, bukan. Tapi memang jamu-jamu yang konvensional. Jamu-jamu yang ya, yang jamu-jaman dulu lah. Ya nggak ada salahnya jamu warna pink itu nggak ada salahnya. Kalau memang jamunya mau dibikin ngepop, ya harus malah dibikin warna pink dan lain sebagainya biar kelihatan anak muda gitu. Ada itu. Ya terus. Pak, tapi masih terkadang tuh susah menentukan gitu, Pak. Misal nih, Pak, kan penjual ayam goreng sekarang kan McD, KFC itu kan pakai warna merah dan kuning, merah dan putih. Oh. Itu kan kayak beda produk sama yang dijual itu, Pak. Yang dijual kan warnanya coklat, tapi logo mereka warnanya merah dan kuning, Pak. Biar menarik point of interest-nya itu, Pak. Nah, kadang tuh susah mikir sampai situ, Pak. Ada solusi nggak, Pak? Biar ada gimana, Pak ya? Ada arahan berpikir sampai situ dulu, Pak. Maksudnya burgernya itu warna coklat, kentang gorengnya warna kuning coklat, tapi kenapa brandnya warnanya merah dan kuning gitu? Ya, itu kan jadi kayak point of interest banget gitu loh, Pak. Walaupun logo sama apa yang dijual itu berbeda warnanya, tapi itu tetap laris gitu loh, Pak. Nggak harus sama. Nggak harus sama kok. Jadi tidak ada keharusan gitu, nggak harus. Jadi warna brand itu tidak harus disesuaikan dengan warna produk, itu nggak harus. Kalau memang kebetulan punya saya tadi jamu terus tanah coklat, ya itu memang kebetulan aja, tapi nggak harus. Misalnya Coca-Cola warnanya juga nggak merah kan produknya, dia warnanya hitam. 7-Eleven juga dia minumannya juga tidak terus warna putih, hijau. Itu nggak harus. Jadi sebenarnya warna untuk brand itu yang apa ya? Yang jadi pertimbangan itu adalah spirit perusahaan itu bisa. Terus yang kedua spirit perusahaan, apa lagi ya? Mungkin dia mencari sesuatu yang membedakan dengan produk yang lain, merek yang lain juga bisa. Terus dia pengen menjadi point of interest bisa. Dia pengen menjadi viral juga bisa. Misalnya gudeg, kamu bikin warna pink, viral itu. Bisa aja viral. Jadi fungsinya tujuannya berbeda-beda. Dan tidak harus sesuai dengan warna produknya. Nggak harus. Terus apa lagi? Kalau Aqua itu kebetulan ya. Aqua itu kan
produknya warnanya bening, tapi kenapa aqua warna biru? Nah, dia ingin menunjukkan bahwa natural, warna biru, pegunungan, terus warna ya warna natural gitulah, warna gunung, warna air. Gitu. Meskipun air itu warnanya bening, tapi kan identik dengan warna biru. Gunung juga warnanya biru, identiknya. Meskipun gunung itu warnanya coklat sama hijau, itu tanah sama pohon, tapi cuma identiknya. Gitu teman-teman. Kalau hitam Pak, seperti logo Apple dan Channel. Apple itu hitam, Boh? Bukan silver. Iya Pak, logo Apple hitam. Saya Iya, nggak tahu. logo Apple itu. Apple itu yang logo aslinya itu warna hitam, warna silver saya nggak tahu. Apa warna abu-abu itu nggak, kurang tahu. Karena ada Apple menggunakan warna hitam, ada yang silver, tergantung ke penggunaan dia ditempatkan di mana. Tapi aslinya itu nggak tahu ya. Mungkin apa ya? Saya kurang tahu. Gitu. Kenapa dia menggunakan warna. Dulu saya sering baca gitu logo Apple, lupa ya dulu logo Apple itu kenapa Apple dicokot itu kita kayak ceritanya lali aku. Dulu waktu kuliah saya sering baca itu. Pokoknya tuh yang hitam tuh kayak logo-logo yang elegan gitu Pak, seperti kayak Adidas, Nike, terus ya itu Apple itu Pak. Atau lain-lain. mungkin gini ya, mungkin Elegan. mereka itu pengen apa ya, warna yang netral itu ya, mungkin loh mereka. Warna Iya Pak, netral. tapi kadang mereka tuh kurang konsisten dengan warna gitu Pak. Terkadang hitam, terkadang silver, kadang malah warna-warni gitu Pak. Itu justru sama mereka mah disengaja kayak gitu, tidak konsisten itu. Karena bagi mereka mungkin warna itu sudah tidak berarti. Itulah perusahaan-perusahaan besar itu kayak gitu. Perusahaan besar itu warnanya sudah tidak berarti. Yang berarti adalah bentuk. Warna ini mereka sudah melewati warna. Maksudnya melewati warna sebagai identitas mereka sudah melewati karena produknya saking terkenalnya misalnya. Jadi yang penting aku bentuk. Misalnya dia dicetak di koran hitam putih, orang udah tahu kalau itu Nike. Kalau Macintosh. Yaitu dia sudah melewati ide karakter, dia sudah melewati karakter identitas lewat warna. Karena saking terkenalnya itu. Kayak misalnya Nike itu kan logonya cuma centang gitu tuh. Dulu kan ada tulisannya Nike dulu. Terus tahun berapa itu Nike-nya dihilangkan. Dia cuma centang aja. Kalau menurut yang saya baca ya, menurut dari perusahaan Nike itu, dia bilang semua orang sudah tahu kalau ini Nike tanpa saya harus menuliskan kata Nike. Cuma centang tok, semua orang satu dunia itu sudah tahu. Nah, itu kan saking terkenalnya. Saking terkenalnya maka dia sudah tidak menunjukkan kata Nike, terus Mac itu kan Mac, tulisan MAC itu udah nggak dipakai sama Apple, cuman gambar Apple itu semua orang udah tahu. Tapi kalau misalnya saya balik Jambi nggak tak tulis kayak itu ya mana nggak ada orang tahu. Logo saya kan juga, perusahaan saya juga belum dikenal luas, makanya saya harus menggunakan tulisan itu, saya harus menggunakan benar-benar warna itu saya pakai terus. Bahkan Coca-Cola aja masih banyak menggunakan warna. Tapi kalau naik Macintosh itu udah enggak. Tapi kalau Coca-Cola kadang juga sudah, warna itu kadang sudah, apa ya, sudah enggak harus merah-merah tes gitu, enggak. Ada dulu iklan itu warna Coca-Cola itu warnanya coklat. Ya coklat masih ini ya, masih mendekati warna merah sih. Tapi dia sudah tidak baku dengan warna merah yang teng itu enggak.
Tapi kalau Macintosh itu meskipun dia tidak pakai warna atau warnanya sering macam-macam, dia konsistennya tetap warnanya di abu-abu sama hitam. Kalau Nike itu apa ya? Nggak tahu saya malah Nike itu. Nike itu brandnya warna apa sih? Nggak tahu malah. Sesuai tempat Pak biasanya Pak kalau logo Nike. Ya kayak MTV dulu, logo MTV itu. Dulu MTV itu logonya warna-warni itu. Dia memang disengaja seperti itu. Bahkan logonya itu yang penting M sama TV-nya itu seperti itu, tapi ditambah-tambah gambar kucing, gambar apa. Terus warnanya juga macam-macam. Tergantung dia ditempatkan di mana. Gitu teman-teman. Ada lagi? Ampun Pak, kalau Pak. Yang lain? Udah, Pak. Oke, teman-teman. Saya punya ini ya. Kita hari ini akan mencoba untuk berdiskusi tentang warna. Saya punya 4. Di LMS itu, saya punya 4 poster. Saya punya 4 poster. Sebentar. Mana ini? Oh, malah hilang. Nah, saya share screen ya. Kita hari ini membuat kelompok. Karena kuliahnya sampai sore ini. Sebentar, kok hilang? Share screen saya hilang ya. Tak pindahin Corel dulu. Pak, maaf Pak, kalau yang nggak bisa buka LMS gimana Pak? Nanti kan kelompok, jadi ada perwakilan yang membuka kanan bisa. Betul? Oke Pak, siap Pak. Itu bisa buka LMS Pak? Masih belum nih Pak, padahal UKT-nya udah nggak merah. Waduh. Kenapa ya? Ada ini. Bentar. Ini terus ini. Poster. Nah, saya share screen dulu ya. Saya share screen. Nah, ini teman-teman. Saya punya Saya punya 4 poster. Kita satu kelas ada berapa orang, Pak? 14 kayaknya, Pak. Hah? 14 Pak. 14. Iya. Dibagi 4 jadi berapa ya? Jadi 3. Dibagi 3 orang. Per kelompok 3 orang. Berarti 4. 4. Satu kelompok itu ada 3 orang. Bentar. Satu kelompok ada 3 orang. 3 orang. 4. Ini ya.
Gini ya. 3, 6 tambah 6 tambah 8, 14. Musuh kita 14 orang. Hari ini ada berapa orang? 14 kan sama saya. Si ini udah masuk belum? Siapa namanya? 13 Pak. Sekarang 13 toh. Si ini masih izin tuh nih. Siapa namanya? iya Pak, 13 Pak. Leonardus ini masih izin. Yaudah 13. Pak, ini saya sudah masuk, Pak. Dari tadi, Pak. Siapa? Ronaldus. Berarti semua udah komplit ini? Sudah komplit ya? Sudah komplit. Lengkap itu ada 13 orang. Berarti Kurang 1, Pak. oh ya. Oh, berarti gini aja berarti. Gini loh. 3, 4. Oh. Gitu? Iya, Pak. Ya, kelompok 1 itu ada 3 orang. Betul. Kelompok 2 itu ada 3 orang. Kelompok 3 ada 3 orang. Kelompok 4 ada 4 orang. Segini teman-teman. Gini toh. Ya toh. Nah, ini kelompoknya yang menentukan siapa? Menentukan DW atau bagaimana? Nah, ini nanti gini ya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 4. Ini untuk kelompok 4. Kelihatan ini? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan Pak. Nah, pembagian kelompoknya bagaimana? Saya yang menentukan atau bagaimana? Halo? Bebas, Pak. Bebas ya? Tentukan aja, Pak. Oke. Tentukan aja apa Pak. Oke, berarti kelompok 1 saya berdasarkan yang saya lihat di sini. Kelompok 1 itu nanti tolong dicatat ya. Saya nggak hafalin nanti. Kelompok 1 Nicholas Kurnia, Innocentius Florian, Samuel Wahyu. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Siapa tadi, Pak? Nicholas Kurnia. Oh, ini we. Apa iki? Tak print screen tung. Nah, biar teman-teman bisa melihat bersama-sama. Alah. Share screen. Nah, ini yang saya lihat teman-teman. Wajah-wajah Anda. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, set, kita kasih warna kuning. Nah, ini kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1. Oke? Ini kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2. Oke? Ini kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Oke? Terakhir
kelompok 4, kelompok 4, 4. Nah, ini teman-teman. Oke, sip. Udah sip ini. Oke. Oke. Oke, Pak. Oke. Iya, Pak. Ya, ini berarti saya print screen ya. Biar saya print screen terus saya kasih di print screen, terus saya kasih di grup. Kelompoknya ini. Lalu ini untuk foto-fotonya. Screen. Ini. Nah, itu sudah saya upload di grup, teman-teman. Nah, kita nanti akan ketemu. Kita kuliah sampai jam berapa tuh? 2. Oke. Nanti kita open Zoom jam 1 ya. Nah, itu nanti gambarnya diapain, Mbak? Oh iya deh. Itu loh, perintahnya di LMS itu. Oh iya nih. Diapain sih. LMS ini. Nah, ini teman-teman. Buatlah kelompok. Masing-masing kelompok 2 orang salahin. 3 orang. Amati poster dan analisa warna-warna yang ada dalam poster tersebut. Nah, analisanya itu, kita tugasnya adalah menganalisa. Tapi menganalisanya itu, apa saja yang bisa dianalisa dari warna tersebut. Dari hasil dari kita diskusi tadi, presentasi saya. Misalnya ini teman-teman. Misalnya ya. Tentang keseimbangan warna. Bagaimana keseimbangan warnanya ini? Apakah kanan kiri ini warnanya berat sebelah atau bagaimana? Berdasarkan beratnya. Terus warna ini memunculkan apa? Kesan apa? Kenapa warnanya biru? Kenapa warnanya di sini oranye? Kenapa di sini ada bayang hitam dan lain sebagainya? Terus kenapa ini warnanya pink dan lain sebagainya? Terus apalagi yang bisa dibahas? Sebanyak-banyak yang bisa kamu bahas dari tentang warna dari poster tersebut. Oke? Ya? Oke, Pak. Oke. Ya, kita mulai dari sekarang. Kita tutup Zoom-nya. Lalu nanti teman-teman membuat ruang Zoom tersendiri. Dan nanti kita jam 1 saya akan open Zoom lagi dan kita akan berdiskusi. Saya ngomongnya bukan presentasi. Bukan nanti dipresentasikan, wah itu kesannya berat sekali. Nanti kita diskusikan. Nanti kalau misalnya kelompok 1 lagi diskusi, saya harap nanti teman yang lain ada yang bertanya. Dan jadi maksudnya biar kelas kita itu hidup itu loh. Jadi ada obrolan kanan kiri, ada obrolan gitu enak daripada pasif diem aja. Waduh, kesannya ke kampus itu jadi bukan seperti kampus, kelas itu jadi bukan seperti kelas. Kelas itu akan menjadi berhasil ketika ada diskusi. Gitu teman-teman. Ya? Sip. Baik, Pak. Yoi. Kalau begitu ini saya matikan dulu. Stop recording dulu.